Shalom Bapak Ibu, keluarga-keluarga yang terkasih dalam Yesus Kristus. Di saat-saat pandemi ini kita patut bersyukur karena kita masih dapat berjumpa meskipun melalui media virtual ini. Bersyukur juga karena di hari-hari dekat ini ada tanggal-tanggal yang berspidol warna merah. Salah satunya adalah ulang tahun negara tercinta kita ini. Dan juga dalam dekat-dekat ini, di tanggal merah itu, saudara-saudara kita merayakan hari spesialnya juga. Nah, Bapak Ibu, bagaimana kabarnya di masa-masa PPKM ini? Saya harap kita semua bisa merasakan kasih Allah meskipun harus menjaga jarak satu dengan yang lainnya. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita memasuki pembacaan kita, marilah kita bersama-sama meminta bantuan oleh Allah agar membimbing kita memahami serta menghayati akan firman Allah. Untuk itu, marilah kita berdoa dan meminta bimbingan Roh Kudus. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur ya Allah, karena kami dapat boleh bersama-sama sedikit mendengarkan dari akan firman Engkau ya Allah. Kami juga berdoa untuk kesehatan kami ya Allah. Kami sangat bersyukur karena Engkau telah menjaga kami hingga pada saat ini ya Allah, meskipun di tengah-tengah situasi ini ya Allah. Ya Allah, kami akan sedikit mendengarkan dari firman Engkau. Engkau berkati firman ini ya Allah. Bukalah hati kami, pasanglah telinga kami agar kami dapat mendengarkan, memelihara dan juga melakukan firman ini dalam kehidupan sehari-hari ya Allah. Ya Allah, inilah doa kami alaskan dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Bapak Ibu, untuk kali ini pembacaan kita diambil dari Efesus pasal 4 ayat yang ke-25 hingga pada Efesus pasal 5 ayat yang kedua. Efesus pasal 4 ayat 25 hingga Efesus pasal 5 ayat yang kedua. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seseorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang lain yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah, yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula juga segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seseorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sebab itulah jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan, memelihara, serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari.
Terpujilah Allah. Bapak dan Ibu, saya mempunyai sebuah ilustrasi. Pada sebuah wilayah terdapat berdirilah dua perusahaan, perusahaan A dan perusahaan B. Suatu ketika terjadilah masalah dalam kedua perusahaan itu. Kemudian datanglah nih dari dua pemilik perusahaan itu. Pemilik perusahaan B datang dengan membawa amarahnya, dan kemudian ketika ia datang ke perusahaannya, ia meluapkan amarah itu. Ia memarahi serta mengkritik pekerjanya. Kok bisa kalian bekerja seperti ini? Kok bisa kalian perusahaan ini mendapatkan masalah? Sehingga di sana ia hanya meluapkan amarahnya gitu ya, memarahi pekerja-pekerjanya. Karena perusahaannya tidak berkembang. Di lain sisi ketika pemilik perusahaan B, ia datang, kemudian ia tidak marah, ia tahan dulu marahnya. Ia mengamati agar apa yang menjadi pemicu akan masalah ini. Kemudian pemilik perusahaan B itu mengumpulkan semua pekerjanya untuk bersama-sama berdiskusi dalam menghadapi masalah ini, agar perusahaannya itu dapat berkembang lagi dan menjadi lebih baik. Dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, siapa sih di sini yang tidak mau dirinya tuh lebih baik dari sebelumnya? Tentu kita ingin semuanya itu, hidup kita tuh terus berkembang, terus menjadi lebih baik ya, Bapak Ibu. Sehingga kita tuh awalnya tuh harus perlu mengenal diri kita, agar dapat merubah apa yang tadinya buruk atau apa yang tadinya kekurangan dari diri kita menjadi lebih baik. Akan tetapi Bapak Ibu, kita sering menemukan bahwa seseorang tuh lebih cenderung melihat apa yang di depannya dia. Melihat seakan-akan, wah ini salah, ini harus dibenerin dan segitu. Tapi ya belum tentu melihat dirinya sendiri. Ilustrasi ini menggambarkan bahwa sifat sebagian besar manusia, Bapak Ibu. Banyak orang yang ingin menjadi lebih baik, namun mereka fokus terhadap hal-hal yang luar, bukan fokus terhadap dirinya sendiri. Sehingga bukan mengubah dirinya, tetapi malah mengubah orang lain. Mereka lupa ada hal yang penting, yaitu mengubah diri mereka sendiri. Jangan hanya mengubah orang lain, tapi merubahlah diri sendiri. Dan sebagai orang percaya, kita diingatkan oleh surat Rasul Paulus ini kepada jemaat Efesus mengenai perubahan diri menjadi manusia baru di dalam Tuhan. Jika kita lihat perikop bacaan ini, Rasul Paulus memberikan nasihat yang spesifik, Bapak Ibu, bagi jemaat yang ada di Efesus, untuk mengubah cara hidup mereka yang lama menjadi yang baru, atau dalam perikop ini adalah manusia yang baru. Perlu diketahui latar belakang dalam kota Efesus ini, yaitu adanya pemahaman atau banyaknya praktik-praktik penyembahan kepada dewa-dewi Yunani. Yang salah satunya adalah, yang paling kental tuh pada saat itu adalah Dewi Artemis, yang dimana dewi kesuburan gitu ya. Sehingga orang-orang tuh banyak yang menyembah itu. Untuk itu Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat Efesus agar iman mereka tetap kuat dan tidak terpengaruh oleh ajaran tersebut. Dengan demikian Rasul Paulus ingin menunjukkan cara hidup sebagai manusia yang baru. Yaitu manusia seperti apa? Manusia yang diperbarui dalam Roh Kudus. Manusia yang diperbarui oleh Allah. Bacaan kita ini menekankan pada perubahan diri lewat perkataan dan perbuatan, Bapak Ibu. Jika kita lihat pada ayatnya, ayat sebelumnya, yaitu ayat yang ke-17 sampai 19, terlihat bahwa bagaimana cara hidup manusia yang lama gitu ya. Ketika kita lihat bacaan ini, perikop ini kan dari ayat 17 sampai 19, Rasul Paulus menjabarkan bahwa inilah cara hidup manusia lama gitu. Yaitu mereka yang dikuasai
oleh hawa nafsu. Tetapi dari bacaan kita ini, yaitu ayat 25-31, Rasul Paulus ingin mengarahkan jemaat Efesus kepada sebuah perubahan menjadi manusia yang baru, yaitu berkatalah kebenaran kepada orang lain, tidak memendam amarah, tidak memendam marah hingga pada fajar terbenam. Lalu jangan biarkan celah iblis tuh terbuka lebar gitu ya Bapak Ibu. Kemudian gunakanlah kata-kata yang membangun, yang baik, agar orang juga dapat merasakan kasih Allah. Tentu saja dalam kehidupan kita Bapak Ibu, banyak hal-hal yang menggoda kita untuk terjerumus dalam hawa nafsu, sehingga seakan-akan rasanya itu tidak mungkin bagi kita tuh untuk dapat mengubah di sekeliling kita, mengubah dunia ini, karena banyak sekali hal-hal yang dapat menggoda kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus pertama-tama ialah merubah diri kita, terutama di dalam lingkup kita, yaitu lingkungan gereja Bapak Ibu. Tidak hanya itu, mereka juga diingatkan, jemaat-jemaat yang ada di Efesus juga diingatkan bahwa gereja itulah juga menjadi tempat untuk menyiarkan kabar baik serta menumbuhkan iman setiap warga jemaatnya. Kemudian pada ayat 32, Rasul Paulus menunjukkan cara menjadi manusia baru, yaitu apa Bapak? Menjadi orang ramah, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni sebagaimana Kristus telah mengampuni kamu, yang kita bisa lihat dalam ayatnya 32. Dengan demikian berarti apa Bapak Ibu? Bahwa Allah telah berbuat baik kepada kita, lebih dulu mengasihi kita, lebih dulu mengampuni kita, sehingga kita sebagai pengikutnya juga untuk merespon perbuatan dari Allah tersebut. Maka kita harus melakukan hal yang sama, agar orang lain juga turut merasakan kasih Allah, tidak hanya dalam diri kita, namun juga orang lain. Ketiga hal tersebut kelihatannya sangat mudah sekali ya Bapak Ibu ya. Harus ramah dengan orang lain, harus dengan penuh kasih dan mesra, harus mengampuni. Kelihatannya itu gampang sekali Bapak Ibu ya. Namun mengingat kita berada di dunia ini tuh banyak hal-hal yang godaan, yang tidak seturut dengan kehendak Allah. Rasanya itu kayak susah sekali Bapak Ibu ya. Dengan demikian bagaimana caranya agar kita dapat mampu melakukan hal-hal tersebut? Adakah tips-tipsnya gitu ya? Jika kita melihat pasal 5 Bapak Ibu, ternyata ini ada sebuah cara yang diberikan oleh Rasul Paulus. Ada sebuah tips gitu ya. Yaitu apa Bapak Ibu? Yaitu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anaknya kekasih dalam ayat 1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti penurut berasal dari kata turut yang artinya adalah bersama di dalam atau ikut ambil bagian. Dengan demikian Bapak Ibu, penurut-penurut Allah ini adalah kita masuk ke dalam diri Allah, kita mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Allah, dan dengan demikian kita dapat diperbaharui oleh Allah melalui Roh Kudus, sehingga Allah menuntun kita dalam menjadi manusia baru. Dalam kehidupan kita Bapak Ibu, sering sekali ada hal-hal yang ingin kita ubah gitu, dari dunia ini, atau mungkin dari orang lain Bapak Ibu. Tidak jarang ketika orang lain berbuat yang tidak baik atau berkata kasar kepada kita gitu ya, melakukan kesalahan gitu, rasanya itu ada emosi yang meluap gitu ya, pengen marah gitu. Ketika kita diejek gitu, seakan-akan pengen melakukan hal yang sama gitu ya Bapak Ibu. Misalkan ya, atau ada di dalam sebuah keluarga ya, atau di rumah tangga,
Jika kita melihat saudara kita atau anak melakukan sebuah kesalahan, nah di sini terkadang atau sering kita memarahinya, tidak hanya sekedar memarahi, namun sebagai luapan emosi kita doang, Bapak Ibu. Hanya untuk memarahi aja, kamu jangan begitu, jangan gitu. Gimana sih ini jadi orang? Tidak hanya itu, Bapak Ibu. Bahkan sering masalah itu kemudian kita pendam menjadi dendam. Sehingga itulah yang membuat celah iblis untuk masuk agar kita berbuat dosa, Bapak Ibu. Maka dari itu, ketika kita marah, janganlah sampai kita mendendam. Seakan-akan kita ini, ketika kita lihat dalam keseharian kita ini, seakan-akan kita belum bisa move on gitu ya, dari yang Rasul Paulus sebut manusia lama. Seakan-akan kita masih ada habit-habit gitu dari manusia lama gitu ya. Kemudian apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita perbarui? Dalam firman Tuhan kita pada hari ini, Rasul Paulus secara tidak langsung memberitahu kepada kita bahwa mulailah dari diri sendiri. Sebagai umat yang percaya kepada Kristus, kita diajak untuk menjadi penurut Allah. Penurut yang seperti apa ini? Yaitu menjadi manusia-manusia baru seperti Rasul Paulus katakan. Hidup di dalam kasih. Mulailah merubah diri seturut dengan kehendak Allah. Kemudian Bapak Ibu, seperti apa seturut dengan kehendak Allah? Yaitu dengan ramah terhadap sesama, penuh kasih, dan saling mengampuni. Dengan demikian, jika orang lain atau saudara kita atau teman kita atau anak berbuat salah, mulailah merubah yang tadinya marah-marah, yang tadinya emosi, atau yang tadinya langsung mengeluarkan kata-kata yang tidak enak. Mulailah menjadi berkata-kata dengan baik, mengucapkan kata-kata yang membangun, Bapak Ibu. Dan jangan biarkan emosi kita itu mengambil alih tubuh kita, karena hal itulah yang akan menjadi celah iblis untuk memasuki kita dan berbuat dosa. Sama seperti ilustrasi dari awal tadi, Bapak Ibu. Ketika ingin berubah sesuatu yang ada di sekitar kita, maka mulailah dari diri kita sendiri. Dan perubahan itu pasti terjadi. Tentu saja tidak serta-merta ketika kita ingin berubah itu langsung tiba-tiba langsung berubah, Bapak Ibu. Dibutuhkan memang sebuah proses untuk menjadi yang namanya manusia baru. Bapak Ibu, ketika kita sungguh-sungguh menjadi penurut Allah, maka Allah akan memperbarui kita melalui Roh Kudus untuk menjadi manusia baru. Sehingga untuk itu janganlah kita ragu-ragu untuk merubah diri, dan perlu kita ketahui, Bapak Ibu, Allah selalu menyertai kita dalam segala perjalanan hidup kita. Dengan demikian, Bapak Ibu, selamat menjadi penurut-penurut Allah yang setia di dalam dunia ini, dan kiranya dalam setiap kehidupan kita Allah selalu membimbing kita. Tuhan Yesus memberkati dan memampukan kita semua. Amin. Bapak dan Ibu, kita akan memasuki dalam doa syafaat. Untuk itu marilah kita mempersiapkan diri kita. Kita sama-sama panjatkan doa syafaat kita kepada Tuhan, dan di akhir kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari Bapak Ibu, kita bersatu dalam doa. Mari berdoa. Ya Allah, kami mengucap syukur karena Engkau telah masih bisa memberkati kami dan masih bisa sedikit mendengarkan firman akan Engkau, ya Allah. Kami mengucap syukur juga karena dalam hari-hari berlalu ini, ya Allah, di masa COVID ini,
Engkau selalu menyertai kami dimanapun dan kapanpun kami berada, ya Allah. Ya Allah, kami berdoa, ya Allah, di masa-masa pandemi ini, masa-masa yang mungkin sedang sulit, sedang rapuh, ya Allah, Engkau berkati kami, bimbinglah kami, ya Allah, supaya kami dapat menjadi penurut Engkau, ya Allah. Ya Allah, jikalau kami ingin, ya Allah, merubah diri kami, bimbinglah kami, ya Allah, seperti Engkau telah membimbing murid-murid Engkau dalam memberitakan seluruh firman Engkau, ya Allah. Ya Allah, kami berdoa juga untuk gereja GKP Sadang, ya Allah. Engkau berkati warga jemaatnya, majelis, serta pendeta. Engkau berkati mereka, ya Allah, bimbinglah mereka agar di tengah-tengah dunia ini mereka dapat menjalankan misi Engkau sebagai misi dari Allah itu sendiri, ya Allah. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami, ya Allah, di masa-masa krisis ini, ya Allah, kiranya Engkau berkati, bimbinglah mereka, jamalah mereka, ya Allah, agar sesuai dengan kehendak Engkau, ya Allah. Kami juga berdoa untuk keluarga, kerabat kami, teman kami, saudara kami yang sedang sakit, mau itu sakit COVID atau tidak, ya Allah. Kami tahu, ya Allah, rencana Engkau selalu baik pada waktunya, Allah. Setelah mereka, ya Allah, berilah penguatan, ya Allah, bagi keluarganya, Allah, dan juga teman-teman kami yang mengalami sakit, ya Allah. Kami berdoa, ya, pada diri kami sendiri, kiranya diri ini, ya Allah, dapat memuliakan terus akan nama-Mu, ya Allah, sehingga kasih-Mu dapat dirasakan oleh setiap orang di dunia ini, Allah. Kami tutup doa kami, ya Allah, kami alaskan dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.